Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Fahd Fauzan, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 240501502041. Dalam hidup saya selalu memegang prinsip bahwa untuk menjadi manusia yang berkualitas, menjadikan diri bermanfaat untuk orang lain adalah langkahnya. Namun, sebelum mencapai hal itu, tentu ada proses perkembangan diri yang saya lalui. Yuk, simak perkembangan diri saya. Jadi, tahapan perkembangan awal saya dimulai pada saat saya usia 5 tahun. Nah, pada usia ini, anak-anak itu pada umumnya sudah memulai pendidikan mereka, yaitu di jenjang taman kanak-kanak. Namun, diri saya berbeda. Saya hanya belajar dari rumah dan diajar oleh kakak dan ibu saya. Dalam proses pembelajaran di rumah, saya belajar dengan permainan-permainan sederhana dan permainan-permainan berwarna. Dengan permainan seperti puzzle, balok, dan lain-lain. Nah, hal ini menunjukkan tahapan pra-operasional menurut Jean Piaget, yang mengatakan bahwa pada proses pembelajaran awal itu didominasi oleh permainan berwarna dan permainan seperti balok dan puzzle. Selanjutnya, memasuki tahapan operasional konkret. Tahapan ini dimulai pada saat saya memasuki jenjang sekolah dasar. Sebelum memasuki jenjang sekolah dasar, saya sempat diragukan di beberapa sekolah dasar di daerah saya karena saya tidak melalui jenjang pendidikan taman kanak-kanak. Namun, dengan rasa percaya diri, saya mampu membuktikan bahwa saya dapat menjadi siswa yang aktif, ceria, karena saya sangat tertarik dengan pembelajaran yang melibatkan siswa untuk mengenal benda-benda nyata, seperti membuat hiasan dinding dari koran bekas, membuat hiasan dinding dari kertas origami, ataupun sedotan yang berwarna-warni. Nah, tahapan ini merupakan transisi dari pra-operasional ke operasional konkret menurut Piaget. Nah, kemudian memasuki kelas 4 SD, saya pernah dipercayai untuk mewakili sekolah saya di lomba cerdas cermat. Hingga memasuki kelas 5 dan 6 SD, saya dipercayai untuk menjadi ketua kelas dan memimpin kelas saya. Sehingga hal tersebut meningkatkan rasa kepemimpinan saya, sekaligus proses pembelajaran saya menjadi meningkat hingga di puncaknya di kelas 6 SD saya berhasil meraih 3 besar di kelas saya. Tahapan selanjutnya di sekolah menengah pertama. Kepercayaan diri saya yang saya bangun di sekolah dasar membuat saya percaya diri untuk mengikuti seleksi masuk di salah satu SMP unggulan di daerah saya. Dan puji syukur, saya berhasil lolos dan melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama saya di SMP Negeri 1 Pindrang. Namun, ekspektasi yang saya bangun ternyata tidak sesuai dengan realita. Di sekolah tersebut, saya mengurung diri, dibaluti dengan rasa ketidakpercayaan diri, dibaluti dengan rasa takut karena persaingan di sekolah tersebut sangatlah tinggi. Orang-orang di sana berprestasi secara akademik, orang-orang di sana merupakan orang-orang yang memiliki finansial yang tinggi, sehingga hal tersebut menjadi latar belakang ketidakpercayaan diri saya. Sehingga di masa ini saya termasuk siswa yang biasa-biasa saja, tidak mengikuti organisasi, tidak mengikuti berbagai lomba, dan lulus dengan nilai rata-rata. Analisis teori dari pengalaman saya di semasa SMP, yaitu yang pertama dari sisi perkembangan sosial. Perkembangan sosial saya mengalami penurunan karena saya mengalami isolasi, rasa mengurung diri karena rasa ketakutan dan ketidakpercayaan diri. Hal ini didorong oleh persaingan akademik yang sangat tinggi dan persaingan finansial. Kemudian dari sisi emosional, saya juga mengalami penurunan karena saya selalu merasa takut untuk berkembang. Hal ini dibuktikan dengan saya tidak mengikuti beberapa organisasi, tidak mengikuti lomba, dan tidak mengikuti kegiatan apapun selama masa pendidikan sekolah menengah pertama. Selanjutnya memasuki masa sekolah menengah atas. Nah, setelah lulus di jenjang sekolah menengah pertama, saya mencoba untuk mendaftarkan diri saya di salah satu sekolah menengah atas unggulan di daerah saya. Namun, ternyata hasil yang saya dapatkan di selama SMP tidak berhasil meloloskan saya di SMA tersebut.
Sehingga saya mengubah tujuan dari sekolah menengah atas menjadi ke sekolah menengah kejuruan. Di sekolah menengah kejuruan saya mengambil jurusan teknik komputer dan informatika dengan kompetensi keahlian multimedia. Karena saya memiliki ketertarikan di bidang visual dan editing. Nah, semasa SMK, saya mulai mengubah rasa takut saya menjadi tekad untuk berkembang. Hal ini dimulai semasa saya pada tahun 2021, saya memberanikan diri untuk bergabung sebagai anggota di organisasi siswa intrasekolah dan organisasi paskibra sekolah saya. Kemudian memasuki tahun 2022, saya diamanahkan untuk menjabat sebagai wakil ketua OSIS 2 dan ketua umum paskibra di sekolah saya. Kemudian, sikap kepemimpinan saya mulai meningkat saat saya berhasil menjadi salah satu pemuda terbaik di kabupaten saya dengan diamanahkan tugas untuk mengibarkan bendera pusaka di detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Kemudian memasuki di tahun 2023, saya berhasil diamanahkan dan berhasil meraih gelar sebagai Duta Pelajar Kabupaten Pinrang dengan gelar Best Social Media Duta Pelajar Kabupaten Pinrang tahun 2023. Pengalaman yang sangat berarti membuat saya bertumbuh di lingkungan positif. Usaha dan tekad saya untuk belajar membawa saya menjadi salah satu siswa berprestasi di sekolah saya. Sehingga di kegiatan Kira Pelajar Andalan Sulawesi Selatan, saya dipercayai untuk mewakili sekolah saya sebagai siswa berprestasi. Nah, kegiatan ini menghadirkan seluruh siswa berprestasi di SMA, SMK, dan MA se-Sulawesi Selatan. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk perayaan di hari jadi Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-353 tahun. Nah, hingga memasuki masa-masa kelulusan, saya diamanahkan sebagai ketua angkatan di angkatan sekolah saya. Pencapaian prestasi akademik yang saya peroleh semasa SMK menunjukkan perkembangan operasional formal saya menurut Gen Piaget. Nah, pada saat ini, saya sudah mampu berpikir secara abstrak, membuat hipotesis, dan menyelesaikan masalah yang berorientasi dengan masa depan. Perkembangan diri yang saya rasakan selama SMK membuat saya ingin menjadikan diri saya sebagai individu yang bermanfaat. Hingga saya memegang moto bahwa untuk menjadi manusia yang berkualitas, menjadikan diri bermanfaat untuk orang lain adalah langkahnya. Nah, selama menjadi mahasiswa, saya hanya berfokus bagaimana saya untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi, bermanfaat, dan berkualitas. Dalam hal prestasi, saya mengikuti berbagai kegiatan dan komunitas. Salah satunya adalah Pinisi Debating Society. Nah, komunitas tersebut adalah komunitas debat di Universitas Negeri Makassar. Nah, berkat ketekunan saya dalam komunitas tersebut, baru-baru ini saya berhasil meraih prestasi sebagai juara 2 di ajang debat competition. Kemudian dari sisi kualitas, saya melatih soft skill yang saya punya melalui komunitas Google Developers Group on Campus atau biasa dikenal sebagai GDGOC. Nah, dalam GDGOC saya belajar banyak tentang mengelola event dan kepekaan terhadap teknologi-teknologi yang pesat saat ini. Di sisi lain, saya juga ingin menjadi representasi positif untuk fakultas dan prodi saya. Sehingga, alhamdulillahnya, saya berhasil diamanahkan sebagai second runner-up Duta Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar tahun 2025. Ambisi untuk menjadi manusia yang berkualitas dengan bermanfaat ke orang lain mendorong saya untuk ikut di berbagai kegiatan kerelawanan. Saya tergabung di komunitas relawan Gesit yang menyalurkan bantuan ke orang-orang yang membutuhkan. Kemudian, ilmu yang saya peroleh dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia membawa saya untuk aktif mengikuti kegiatan-kegiatan kerelawanan seperti yang baru-baru saya ikuti, yaitu ekspedisi literasi yang dilaksanakan selama 4 hari di SD Impres Palembang. Di sana, saya mengajarkan anak-anak untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. Hal tersebut membuat diri saya semakin terasa perkembangannya dan terasa juga kualitas diri saya di sana meningkat.
Dorongan untuk bermanfaat menunjukkan tahapan perkembangan saya, yaitu perkembangan moralitas pasca konvensional. Pada tahap ini, tindakan-tindakan didasarkan pada prinsip-prinsip universal seperti kebaikan bersama dan keadilan. Ya, itulah tadi tahapan-tahapan perkembangan yang saya alami dalam hidup saya. Saya harap semoga teman-teman bisa memetik hal-hal positif yang berada dalam perkembangan diri saya. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.